Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar semua. Semoga keadaan kita dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar dengan tema Serial Remaja Bekerja, Persiapan Bekerja Pasca Lulus Sekolah. Telah hadir di ruang Zoom narasumber kita pada acara webinar kali ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Kak Ananda Manan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara webinar kali ini. Terima kasih, Elvira. Iya, Kak. Oke, sebelum saya mulai acara pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvira Pasi sebagai pembawa acara pada sore hari ini yang akan menuntun jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Kak Naima Novianti sebagai pendiri Ruang Konseling Indonesia. Kepada Kak Naima dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman, adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai, saya ingin menunjukkan video tentang ruang konseling. Bisa kelihatan dari layar teman-teman? Elvira bisa dibantu dicek? Bisa Kak, bisa. Baik. Sudah terlihat. Oke, baik. Tadi adalah video sedikit tentang aktivitas dan kegiatan dari ruang konseling. Nah, ruang konseling ini apa sih? Ruang konseling ini alhamdulillah sejak didirikan 1 tahun lalu sudah banyak membantu masalah psikologis yang dibutuhkan dari lingkungan di masyarakat sekitar, terutama khususnya di Kota Mobagu. Seperti psikotes atau asesmen secara psikologi, untuk teman-teman yang secara pribadi membutuhkan, terutama di area lingkungan sekolah, ya, dan juga pelatihan, training, psikoedukasi, konsultasi, dan juga kita punya visi dan misi ini, yaitu menjadi lembaga konsultan pendidikan dan psikologi yang berkualitas dan terpercaya, serta menyediakan program-program berkualitas yang memberikan pelayanan jasa konsultasi, konseling, psikoterapi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusianya. Nah, baik, segitu saja. Dan, oh ya, moto kita adalah bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang peduli sesama dengan memberikan pelayanan yang prima, sehingga senantiasa menjadi landasan etos kerja dan budaya kerja kami dalam memberikan pelayanan jasa praktik psikologi. Baik, singkat saja karena waktu yang cukup terbatas, saya akan langsung berikan kepada narasumber. Dipersilakan, Kak Elvira. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu kita langsung masuk pada acara inti, yaitu pemberian materi oleh narasumber, yaitu Kak Ananda Manan. Kepada narasumber dipersilahkan. Baik, terima kasih Elvira. Terima kasih Kak Naima. Mohon maaf sebelumnya, apakah sudah bisa share screen ya? Sudah, baik. Oke, sudah terlihat teman-teman semuanya?
Oke, sudah. Sudah ya, baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua teman-teman yang sudah hadir di acara webinar ini. Jadi hari ini adalah serial remaja bekerja ya. Jadi bagaimana sih cara remaja-remaja kita yang sudah lulus sekolah ini untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yang yaitu bekerja, untuk yang memang memilih untuk bekerja sebelum melakukan pendidikan lebih lanjut yaitu kuliah ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Fitria Putri, tapi memang lebih banyak dikenal dengan Ananda Manan. Bagaimana perjalanan saya sebelumnya dimulai. Jadi memang mungkin tema kali ini sangat relate, sangat berhubungan dengan kehidupan pribadi saya. Jadi memang setelah lulus sekolah itu saya memang tidak langsung kuliah, tapi bekerja dulu lalu kemudian setelah 6 tahun kemudian baru melanjutkan kuliah di Universitas Indraprasta PGRI dengan mengambil jurusan sarjana pendidikan di program studi bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya adalah perjalanan karir. Bagaimana dengan perjalanan karir? Secara singkat, ini adalah perjalanan karir saya selama ini. Jadi bekerja dimulai dari tahun 2008, 3 bulan setelah lulus SMA, yaitu di Gramedia dan sempat juga di Alfamart. Lalu dilanjutkan ke perusahaan hospitality, F&B, food and beverage, yaitu restoran. Pada saat itu restoran European dining ya teman-teman, sebagai admin. Lalu dipromosikan menjadi hostess di bagian restoran. Lalu 2015 ke perusahaan tambang, yaitu Merch Mining Holding Limited, yang berlokasi di daerah Jakarta Utara. Saat itu pertama kali masuk sebagai resepsionis, lalu kurang dari 1 tahun dipromosikan menjadi tim General Affair. Yang kemudian di tahun 2016 pindah ke perusahaan manajemen konsultasi internasional, yaitu McKinsey & Company yang lokasinya ada di Jakarta Pusat, itu menjadi General Administration, dan sempat menjadi sukarelawan di organisasi sosial perusahaan yaitu MGS atau McKinsey Give and Share. Lalu selanjutnya di tahun 2018 saya amanatkan untuk bekerja di Alpha JWC Ventures, yaitu perusahaan Ventura Capital atau Venture Capital, investor yang bergerak di bidang investasi terhadap perusahaan-perusahaan startup seperti Kopi Kenangan atau Tokopedia dan lain sebagainya, itu sebagai office manager. Dan di tahun 2020 sampai dengan sekarang, selain menjadi office manager, saya juga berperan sebagai HR officer dan sempat melakukan sertifikasi terkait human resource management, human resource business professional, dan human resource management. Seperti itu untuk perjalanan karirnya. Nah, kita langsung mulai ke materi inti. Nah, bekerja setelah sekolah, setelah lulus kuliah. Setelah lulus sekolah, mohon maaf. Bisa banget. Jadi apa sih yang kita perlukan untuk bekerja setelah lulus kuliah? Pertama pasti menilik atau melihat kemampuan diri. Jadi kalau mengambil sekolah kejuruan biasanya kan ada yang di akuntansi, ada yang di tata boga, atau ada yang di pariwisata dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan bisa dilihat dari kemampuan atau kejuruan yang diambil pada saat sekolah menengah. Nah, yang bagaimana dengan yang sekolah tidak di kejuruan? Itu tidak masalah. Baik itu lulusan IPS atau IPA, tapi tetap punya kesempatan yang sama untuk bekerja di beragam bidang yang nanti kita akan bahas bidang apa saja sih yang bisa dimasuki oleh teman-teman semua, gitu. Nah, selanjutnya setelah menilai kemampuan diri, apa nih yang harus kita lakukan? Yaitu membuat CV yang menarik. Tidak hanya menarik, tapi ringkas ya teman-teman. Jadi tidak perlu melampirkan banyak halaman, tapi cukup 1 atau 2 halaman, tapi itu cukup menarik gitu. Nah, itu menambahkan pengalaman magang. Biasanya kalau yang ada di SMK itu memiliki program
ini ya, PKL ya, program kerja langsung, dan bisa juga melampirkan pengalaman organisasi dan pencapaian selama sekolah. Nah, lalu selanjutnya adalah yang tidak boleh dilupakan dan tidak kalah penting adalah harus terus berusaha dan belajar nih teman-teman. Karena selain berusaha melamar pekerjaan, harus terus belajar dan mencari informasi terkini dan tidak juga melupakan bahwa kita juga perlu untuk mengambil pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, jenis pekerjaannya apa saja ya, teman-teman? Jadi pekerjaan yang bisa dilamar oleh lulusan SMA atau SMK sederajat ada banyak nih, teman-teman. Jadi pertama ada sektor retail. Sektor retail itu seperti Indomaret, Alfamaret, Gramedia, lalu uh, toko swalayan atau minimart ya yang tersebar di seluruh Indonesia itu adalah jenis-jenis sektor retail. Nah, bisa jadi apa saja sih di sektor retail ini, teman-teman? Jadi ada pramuniaga atau store associate. Jadi pramuniaga itu yang menjaga tiap produk-produk yang dijual atau ditawarkan di toko tersebut. Bisa juga menjadi kasir, bisa juga menjadi customer service officer yang menangani keluhan dan kebutuhan pelanggan yang datang ke toko. Bisa juga menjadi promotor. Promotor ini mirip-mirip dengan SPG ya, atau SPB. Jadi SPG itu promotion girl, atau sales promotion girl, atau sales promotion boy. Juga bisa disebut juga dengan sales retail, jadi bertanggung jawab terhadap produk-produk yang mereka pegang untuk dipromosikan sehingga menjadi menarik dan diminati oleh para pembeli. Lalu selanjutnya ada di sektor hospitality. Tadi sudah sempat disinggung, sektor hospitality itu bisa juga seperti pariwisata, food and beverage, atau juga hotel, teman-teman. Jadi bisa jadi apa saja sih gitu. Ada waiter. Waiter itu pelayan perempuan, laki-laki, waitress ini pelayan perempuan, lalu ada food runner. Food runner ini biasanya yang mengantarkan makanan. Jadi kalau waiter itu yang mencatat pesanan, menjaga tiap tamu yang datang, maka food runner ini yang mengantarkan makanan. Lalu bisa juga menjadi host atau hostess. Ini biasanya kalau di tempat lain bisa disebut sebagai receptionist yang juga bisa berperan sebagai guest relation officer atau yang menangani kebutuhan tamu, baik itu pengadaan acara di tempat tersebut, baik itu hotel maupun restoran gitu kan. Lalu ada juga kalau teman-teman yang biasanya di SMK itu jurusan tata boga begitu, bisa juga menjadi steward atau cook helper. Jadi biasanya kalau di bagian kitchen itu atau di bagian dapur itu sebelum menjadi cook helper biasanya menjadi steward. Steward apa sih, teman-teman? Steward ini adalah yang biasanya melakukan dishwashing atau membersihkan perabotan-perabotan yang kotor seperti piring, cutlery, sendok dan garpu dan lain sebagainya. Lalu tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa dipromosikan menjadi chef di restoran tersebut gitu ya. Jadi karena chef ada tingkatannya, jadi mungkin bisa jadi komi, chef yang junior terlebih dahulu. Lalu bisa jadi concierge. Biasanya concierge ini juga tidak beda jauh dengan resepsionis, tapi kalau di mall-mall misalnya atau di lokasi-lokasi yang terbuka seperti itu, biasanya concierge ini ada di bagian informasi. Jadi kalau teman-teman masuk ke suatu mall atau suatu tempat, biasanya ada bagian informasi. Nah, itu disebut dengan concierge. Dan juga tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa bekerja di bidang hospitality, tapi di balik layar ya, seperti administrasi atau staff purchasing, staff gudang, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menarik, karena ternyata di sektor aviasi, itu teman-teman juga bisa melamar loh. Jadi, baik yang laki-laki maupun perempuan itu bisa melamar di pramugari, di maskapai-maskapai ya, seperti Lion Air atau Superjet, dan lain sebagainya, itu sebagai pramugari atau pramugara. Nah, itu menarik karena memang ada ketentuan atau persyaratan khusus yang dikhususkan untuk teman-teman. Kalau memang misalnya biasanya ada persyaratan khususnya adalah tinggi badan minimal 158 cm, lalu tidak memiliki buta warna parsial atau keseluruhan. Nah, itu teman-teman bisa melamar menjadi pramugari atau pramugara di suatu maskapai. Nah, selanjutnya juga ada asisten pilot. Cuma biasanya kalau pilot ini harus melalui pendidikan tertentu, baru bisa melamar sebagai asisten pilot ya, teman-teman.
Nah, ada lagi yaitu internship atau magang. Jadi, wah, ternyata kok sudah lulus sekolah tapi bisa magang lagi ya, teman-teman. Dan ternyata itu cukup menarik, teman-teman. Jadi, untuk internship magang ini, ada contohnya adalah perusahaan perbankan seperti BCA atau Bank Mandiri. Itu juga memiliki program magang seperti Bakti BCA untuk Bank BCA dan Kriya Mandiri untuk Bank Mandiri. Itu, terkait entah itu nanti ada yang diarahkan menjadi teller atau menjadi back office dan lain sebagainya, tergantung dari, background teman-teman sendiri. Dan menariknya setelah, eee, tempo atau durasi magang ini selesai, teman-teman punya, kesempatan untuk bisa dijadikan karyawan tetap. Nah, selain itu, magang tidak hanya di perusahaan perbankan saja, teman-teman, tapi bisa juga di bagian finance atau keuangan, personalia atau HRD, bisa juga di digital content atau juga admin dan lain-lain sebagainya. Tapi satu hal yang biasanya harus diperhatikan adalah untuk internship atau magang biasanya memiliki gaji atau penghasilan yang kurang daripada UMR. Jadi tidak semua magang itu sama dengan UMR gajinya ya teman-teman ya. Jadi biasanya akan di bawah UMR. Sangat berbeda ketika teman-teman melamar di pekerjaan yang memang misalnya pramuniaga yang memang sudah menandatangani perjanjian ketenagakerjaan yang memang entah itu karyawan statusnya karyawan kontrak atau karyawan permanen, itu pasti penghasilannya bulanannya itu akan dibuat minimal adalah UMR, tapi kalau magang itu biasanya kebanyakan di bawah UMR. Nah, sektor lainnya nih, selain sektor-sektor yang sudah kita jelaskan, sudah kita ketahui sebelumnya adalah ada account eksekutif. Contohnya misalnya ada di B2B, perusahaan B2B atau brand to brand ya, seperti Outer Bloom yang menjual jadi seperti e-commerce, seperti Tokopedia, tetapi isinya adalah karangan-karangan bunga. Itu teman-teman meskipun lulusan SMA bisa melamar sebagai account eksekutif yang nanti bisa dipromosikan menjadi key account manager dan lain sebagainya. Juga bisa menjadi staf administrasi, jadi resepsionis, staf gudang, operator, menjadi teknisi, biasanya di manufaktur itu bisa gitu. Jadi staf operator atau staf teknisi, lalu teman-teman juga bisa menjadi guru. Entah itu guru di bimbel untuk misalnya calistung dan lain sebagainya, dan juga bisa menjadi asisten dokter gigi. Nah, ada juga au pair. Au pair ini apa sih teman-teman? Menarik ini ya. Jadi au pair ini adalah program pertukaran budaya. Jadi biasanya au pair ini ditujukan di negara Eropa, benua Eropa, di negara yang ada di benua Eropa itu dinamakan au pair. Jadi ini berbeda dengan TKI atau TKW gitu ya teman-teman. Jadi kalau au pair ini kita ini seperti tinggal di satu rumah di host family-nya kita, itu tinggal di sana, ya kita sebagai keluarga ya, sebagai orang yang tinggal di satu rumah yang sama, jadi kita pasti akan membantu mereka, entah itu sama seperti di rumah sendiri. Kita akan, ya kalau misalnya kotor kita bersihkan gitu, kalau misalnya ada yang kerepotan kita bantu dan lain sebagainya. Tapi memang kita selain kita bisa tinggal di luar negeri, kita juga dibayar bulanan, kecuali asuransi ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa harus dikomunikasikan di awal dengan host family-nya. Tapi ini menarik untuk teman-teman yang memang ingin mencoba untuk ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu bisa dicoba. Nah, selanjutnya kita beralih ke skill set umum. Jadi skill set ini teman-teman dibagi menjadi dua. Ada soft skill dan hard skill. Kalau hard skill ini bisa dibuktikan dengan scoring atau sertifikasi dan lain-lain teman-teman. Tapi kalau soft skill itu adalah sesuatu yang bersifat intangible atau tidak terlihat ya. Jadi seperti misalnya attitude. Attitude ini masuknya ke soft skill ya teman-teman. Jadi attitude itu ada integritas diri, kita bekerja itu harus jujur, juga harus disiplin waktu, juga tutur katanya pun harus sopan dan santun. Nah, skill komunikasi baik secara verbal maupun tulisan dalam bentuk korespondensi maupun percakapan langsung terhadap rekan-rekan kerja dan sekitar kita itu juga penting. Nah, selanjutnya adalah teamwork. Jadi selain kita bisa bekerja secara independen atau sendiri dan mandiri, kita juga harus memiliki kemampuan bekerja dengan baik
dengan komunikasi yang baik juga dengan sesama anggota tim. Nah, yang terakhir ini penting sekali teman-teman, proaktif. Jadi proaktif ini tidak hanya sekedar inisiatif, tapi orang yang proaktif itu mereka sangat adaptif, memiliki pemikiran positif dan juga optimis, dan mereka itu tidak mudah menilai sebelah mata atau menghakimi terhadap suatu situasi. Jadi mereka akan mencerna terlebih dahulu, lalu baru mereka akan bereaksi sesuai dengan yang sudah mereka observasi. Jadi menjadi orang yang proaktif itu sangat baik ya teman-teman. Jadi kenapa tidak ditulis inisiatif, tapi ditulis proaktif, karena proaktif lebih kompleks, lebih lengkap sebagai soft skill untuk teman-teman terjun langsung di perusahaan untuk bekerja. Nah, hard skill apa aja sih yang bisa teman-teman lakukan? Jadi yang pertama adalah bahasa asing. Jadi teman-teman nggak perlu malu, tidak perlu segan untuk melatih kemampuan bahasa asing teman-teman. Minimal yang perlu dikembangkan adalah bahasa Inggris teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa dengan bahasa asing yang lain itu bagus dan bisa terus dikembangkan, karena bisa jadi dengan kemampuan bahasa asing teman-teman bisa menjadi seorang translator atau interpreter. Itu artinya adalah penerjemah bahasa seperti itu. Nah, ada juga yang bilang kalau misalkan melatih bahasa asing, so Inggris deh gitu, atau tidak nasionalis nih, bahasanya kok bicaranya dengan bahasa asing terus nih, atau bahasa Inggris terus. Nah, jangan khawatir teman-teman, selentingan-selentingan atau ucapan-ucapan yang kita dengar seperti itu justru akan menghambat kita. Jadi kita harus tetap fokus untuk melakukan pembaruan atau upgrade diri dengan melakukan melatih kemampuan kita supaya kemampuannya ada peningkatan gitu. Jadi apakah dengan bisa bahasa asing kita jadi tidak nasionalis? Tidak juga, tapi dengan kita bisa memilih atau memiliki bahasa asing yang kita kuasai, itu justru menjadi kesempatan baik untuk kita untuk memperkenalkan budaya atau negara kita Indonesia ke kancah yang lebih luas lagi. Nah, berikutnya adalah penggunaan software. Jadi penggunaan software kalau teman-teman di SMK biasanya sudah belajar ya. Jadi ada penggunaan Microsoft Office untuk mengetik, baik itu Word atau penghitungan untuk baik itu Microsoft Excel atau membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Itu juga penting, dan juga operasian Outlook atau email, baik itu dengan domain apapun ya, gitu. Dan ternyata administratif itu juga merupakan skill set umum yang teman-teman bisa kembangkan. Jadi administratif ini termasuk apa saja teman-teman? Jadi ada pengelolaan dan penyimpanan data, lalu ada juga perencanaan kegiatan. Jadi kalau teman-teman yang di sekolahnya itu masuk ke organisasi lalu membuat acara pensi atau pentas seni gitu, itu juga adalah salah satu skill, yaitu perencanaan kegiatan dan lain-lain. Nah, skill khusus lainnya yang teman-teman perlu kembangkan adalah misalnya ada teman-teman yang ahli di desain grafis atau tertarik dan ternyata hasilnya pun cukup bagus gitu ya, itu perlu dikembangkan juga, misalnya desain grafis atau teknologi komputer, misalnya IT atau web developer gitu. Dan juga menulis itu juga termasuk skill khusus teman-teman. Kok menulis sih Kak? Gitu. Jadi ternyata menulis itu tidak semua orang itu bisa menulis yang membuahkan dampak yang baik atau besar terhadap orang lain. Jadi kenapa menulis ini dibuat sebagai atau diklasifikasikan sebagai skill khusus? Karena memang menulis ini yang memiliki sesuai dengan outline atau urutan-urutan yang baik agar bisa membuahkan dampak atau impact yang besar baik itu untuk perusahaan maupun untuk orang lain di sekitar, itu penting gitu teman. Jadi kalau teman-teman yang memang ternyata suka dengan kegiatan menulis, itu boleh dikembangkan dan boleh dimanfaatkan karena itu bisa menjadi salah satu kunci untuk teman-teman lumayan apa ya, kalau bisa dibilang berjaya di kancah pekerjaan nanti gitu. Nah, selanjutnya apa nih gitu? Selanjutnya adalah tips and trick. Jadi aku mau share ada tips and trick yang memang ini siklusnya berputar. Jadi di situ aja, tapi ini sangat penting. Jadi yang pertama adalah
personal branding, mentalitas pejuang dulu deh. Mentalitas pejuang ini adalah mentalitas apa sih? Gitu. Tidak mudah patah semangat dan berani mencoba. Misalnya, kalau teman-teman merasa teman-teman bisa, misalnya ada satu lowongan sebagai staf administrasi. Nah, teman-teman merasa bahwa teman-teman tuh mampu, meskipun ditulisnya adalah minimal D3 atau minimal S1. Tapi teman-teman ya, kita coba saja gitu, karena dulu aku juga begitu waktu pertama kali kerja. Jadi, berani mencoba, meskipun itu sebenarnya memiliki persyaratan yang mungkin kita tidak cocok atau kita tidak masuk ke dalam situ, tapi kalau kita merasa skill kita itu mampu, itu jangan pernah takut untuk mencoba. Toh tidak ada yang salah gitu dengan mencoba ya teman-teman. Kalau ternyata teman-teman dipanggil untuk interview dan lain sebagainya, itu bahkan menjadi suatu contoh dan jadi suatu pengalaman yang baik. Lalu selain itu juga harus tetap fokus. Jadi teman-teman tuh punya perencanaan. Apa sih teman-teman ingin meraih apa sih dalam setelah bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan ya dengan tetap bisa menulis jurnal atau menulis to-do list atau goal gitu ditempel di tembok atau di lemari supaya teman-teman selalu lihat dan selalu mengafirmasi, oh tujuan aku adalah ini. Misalnya setelah 3 tahun bekerja, aku ingin menjadi supervisor, atau setelah 5 tahun bekerja, aku ingin menjadi entrepreneur atau wirausaha, membuka usaha sendiri, misalnya seperti itu. Itu terus harus fokus dengan tujuan-tujuan yang teman-teman itu mantapkan untuk diri teman-teman masing-masing. Lalu yang selanjutnya adalah personal branding. Personal branding itu apa sih? Gitu. Personal branding ini teman-teman membangun citra diri dan memiliki jejak digital yang baik. Jejak digital tuh di mana aja ya teman? Bisa di Instagram, di Facebook, di LinkedIn, atau juga bisa di web browser lainnya, di Twitter misalnya, seperti itu, dan itu harus baik. Kenapa? Karena ada di beberapa perusahaan yang memberlakukan background checking, pengecekan terhadap data diri teman-teman ya. Jadi biasanya akan dilihat juga nih sosial medianya, apakah memang baik atau misalnya provokatif atau penuh dengan yang celaan-celaan atau yang toksik, itu tuh nggak akan dilihat ya teman-teman. Jadi memang semuanya tuh berkaitan. Jadi diharapkan teman-teman bisa menjaga jejak digital agar selalu baik gitu ya. Lalu berikutnya adalah mengasah keahlian, sama seperti yang sebelumnya ya, soft skill, hard skill itu kan bisa dilatih, salah satunya dengan mengasah keahlian. Nah, bisa lewat apa nih? Ada banyak kursus online dan offline, baik yang gratis maupun berbayar. Ada kalau di online itu ada Coursera, ada LinkedIn, kalau teman-teman bisa sign up ya, teman-teman biasanya yang lulusan lulusan pekerjaan itu ada di LinkedIn juga tuh banyak gitu, karena ada lowongan pekerjaan yang bisa dicari di sana, tidak hanya untuk yang lulusan sarjana, tapi yang SMA juga ada. Lalu ada juga masterclass atau kelas master dan ada Udemy dan lain-lain sebagainya. Nah, itu banyak kursus-kursus yang online yang bisa diakses, dilakukan sama teman-teman, dan ada yang gratis juga, dan itu nanti akan ada seperti semacam sertifikat. Nah, itu bisa jadi teman-teman jadikan modal atau bahan sebagai kekuatan teman-teman di dalam CV nanti saat melamar pekerjaan. Lalu selanjutnya ada mindfulness. Apa sih ini mindfulness? Adalah kesadaran diri. Jadi teman-teman harus menerima ya, ada self awareness dan acceptance, fokus dan juga tidak menghakimi tadi ya, seperti menjadi proaktif itu juga tidak menghakimi, tidak judgmental. Lalu yang selanjutnya adalah multi sources. Multi sources ini adalah berbagai sumber informasi. Jadi supaya teman-teman tuh tidak termakan hoax ya teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman melamar pekerjaan, tidak hanya mencari lowongan yang offline ya, seperti dari koran atau dari job fair, tapi juga bisa melalui jobstreet.com atau jobsdb, bisa searching di Google, dan juga bisa melalui LinkedIn. Nah, yang terakhir adalah be your better self. Menjadi diri teman-teman yang baik. Karena tadi teman-teman sudah punya mentalitas pejuang, teman-teman belajar personal branding, mengasah keahlian, dan juga
memiliki mindfulness dan multi-sources, maka teman-teman harus terus berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan diri, supaya teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya lagi. Nah, selanjutnya adalah ini dia. Education gives you the confidence to know you have something to fall back on. Nah, kalau teman-teman tadi sadar di awal, aku bilang bahwa teman-teman jangan pernah lupa untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena meskipun memang pendidikan tidak segalanya, tidak menjadi segalanya, tapi pendidikan itu memberikan kepercayaan diri lebih kepada teman-teman untuk mengetahui bahwa ternyata ada sesuatu yang teman-teman bisa andalkan atau bisa pegang gitu, yaitu adalah jenjang pendidikan. Karena ada juga kasus-kasus di mana banyak teman-teman kita yang sangat baik kerjanya, tapi ternyata mereka itu terhambat promosinya karena misalnya tidak memegang ijazah sarjana dan sebagainya. Jadi sangat sayang kalau misalnya teman-teman sudah punya skill yang bagus, sudah punya kemampuan, tapi tidak didukung dengan pendidikan, latar belakang pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Nah, ini penting. Your CV is you. Jadi bagaimana sih bikin CV yang menarik? Tadi kita sudah ketahui. Jadi CV ini adalah seperti rangkuman daripada keadaan teman-teman ya, kondisi situasinya teman-teman. Jadi baik itu nama, jadi cukup padat, harus padat ya, cukup 1 atau 2 halaman saja. Jadi yang namanya ijazah atau transkrip nilai atau sertifikat itu hanya dilampirkan kalau diminta. Tetapi bisa dimasukkan ke dalam CV yang 1 atau 2 halaman saja. Foto pun kalau perlu, kalau memang diminta boleh ditampilkan, kalau tidak diminta tidak ditampilkan pun tidak masalah, supaya recruiter atau HRD ini timnya bisa fokus terhadap skill-nya teman-teman. Nah, gunakan bullet form. Bullet form ini kayak semacam titik-titik gitu ya. Jadi kita bisa lihat contohnya di sebelah kanan teman-teman gitu. Jadi nama, jadi cukup ringkas, ada nama, tempat tanggal lahir, nomor ponsel atau alamat yang nomor ponsel yang bisa digunakan, bisa dihubungi, alamat, lalu alamat email. Gunakan alamat email yang apa teman-teman, yang namanya baik, misalnya namanya tuh Amanda atau namanya Budi Mulia. Jadi bisa bikin budimulia@gmail.com atau @yahoo.com. Jadi gunakan alamat email yang memang proper ya teman-teman. Lalu ada informasi pekerjaan yang teman-teman pernah lakukan, bisa ditulis juga informasi magang ya teman-teman, atau sudah pernah magang di mana dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya baru informasi pendidikan. Jadi semuanya harus dijelaskan secara spesifik pengalaman yang teman-teman sudah pernah lakukan sebelumnya. Nah, informasi pokok dalam CV itu sama seperti di halaman sebelumnya, jadi harus ada informasi pribadi, pekerjaan, dan pendidikan, seperti di slide sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah informasi tambahan dalam CV yang teman-teman bisa tambahkan adalah pengalaman berorganisasi, itu bisa dilampirkan juga yang teman-teman aktif di dalam organisasinya itu ya. Jadi bukan sebagai anggota, tetapi sebagai seperti tim inti, baik itu sekretaris, bendahara, atau ketua, wakil ketua, dan lain sebagainya. Juga bisa disampaikan juga pencapaian saat berperan dalam organisasi tersebut. Lalu juga ada foto tadi, lampirkan jika memang pekerjaan yang dilamar meminta pelamar untuk melampirkan foto. Tapi jika ingin melampirkan foto, gunakan foto yang sopan dan formal. Lalu berikutnya adalah kursus, sertifikasi, dan training. Tadi seperti yang sudah sempat dijelaskan, kalau teman-teman melakukan sertifikasi atau training atau kursus, kalau memang ada sertifikat dan lain-lain, itu bisa ditulis, bukan dilampirkan sertifikasinya ya teman-teman, tapi teman-teman bisa tulis di dalam bullet tadi, sebelumnya di dalam halaman CV, kursus-kursus atau sertifikasi atau training yang teman-teman pernah ikuti. Jadi seperti itu kurang lebih sharing kita pada hari ini. Ini juga adalah kunci terpenting bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi harapannya adalah teman-teman tetap semangat dan bisa terus berusaha tanpa patah arang. Jadi apapun kondisinya, semuanya harus dipikirkan secara positif dan optimis bahwa teman-teman bisa melaluinya dan bisa dengan baik menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Baik, sekian dari sharing dari aku saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada Q&A, monggo disampaikan. Mungkin kita bisa ada Q&A mungkin 1 menit kali ya. Silakan kembali dengan Kak Elvira dan Kak Naimah. Oke, terima kasih. Kami Iya. ucapkan kepada sumber kita yang telah berbagi ilmu luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Masya Allah. Oke, sekedar informasi bahwa Zoom ini akan diupload di YouTube Ruang Konseling. Jadi jika ada yang ingin bertanya tentang materi tadi, pembahasan tadi, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di YouTube Ruang Konseling. Karena mengingat waktu yang cukup terbatas, maka acara ini akan saya akhiri sampai di sini dulu. Oke. Saya sebagai Diakhiri mungkin Kak Elvira. ya, Tadi menarik ya, coba saya simpulkan bahwa ada hospitality ya, seperti bahkan digital content creator itu juga bisa dilakukan dengan siapapun, terutama yang SMA SMK ya, untuk menggali lagi dan mengeksplorasi lagi kemampuan kreativitas dan seninya. Itu keren sekali. Dan juga ada kemampuan menulis. Nah, nggak disangka-sangka nih kalau misalnya sering-sering melakukan menulis ternyata membantu struktural cara berpikir kita menjadi lebih baik. Nah, di sini juga saya jadi teringat ya, berarti saya juga harus mulai menulis lagi karena sudah lama nih tidak menulis gitu ya. Wah, Masya Allah sekali memang materi hari ini. Dan jangan lupa kita masih punya serial tema yang lainnya untuk sesi remaja ini. Untuk teman-teman, adik-adik semua yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya atau tema apa sih yang mau dibahas lagi di sesi berikutnya. Silakan dituliskan di komentar YouTube kami. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Nanda dan juga Kak Elvira untuk waktunya di sore hari yang sejuk sekali di Kota Mobagu. Oke, silakan dikembalikan Kak Elvira. baik, kepada hadirin yang kami hormati, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya atas nama Elvira Pasti sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Kak Elvira, wabarakatuh. terima Terima kasih Ruang kasih, sampai Konseling dan ketemu Kak lagi. Naimah. Sampai ketemu lagi di Dadah. serial berikutnya. Iya, thank you.